A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bak malamnya bicara katanya perkara-perkara yang bisa menghapuskan amal ibadah katanya. Ibadah yang telah kita lakukan sesuai dengan ketentuan syara' maka akan diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang telah kita dapatkan ini semuanya akan sirna karena ada sifat-sifat yang tidak baik pada kita. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Sittatu asya'a tuhbitul a'malal istighalu bi'uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya'i wa tulul amali wa dhulmul la yantahi. Rawahud Dailami. Hadis yang diriwayatkan oleh Dailami. Jadi ada 6 hal yang dapat menghapuskan amal katanya yang kana yumba Allah, yang sudah punya nilai di sisi Allah, diberikan ganjaran berupa pahala, walaupun diberikan di dunia sekedar, nanti di yaumil qiyamah itu yang sebenarnya itu nikmat surga di sisinya. Tapi amal yang kita kerjakan, apakah menyangkut dengan ibadah badaniyah, ibadah maliyah, dan zikir kita kepada Allah, ini semuanya akan terhapus karena 6 perkara. Yang pertama yaitu al-a'malu al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib makhluk. Aduh minta kekurangan kok tapi karena apa taduk kada minta kekurangan kok pegah, itu bisa menghapuskan amal. Yang nampak di mata kita kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, kita tidak merasa kurang, tidak merasa aib, tapi pada diri orang yang aib. Selalu menyebut-nyebut kekurangan orang lain, sibuk dengan kekurangan orang lain dan membicarakan kekurangan orang lain, satu penyebab hapus amal yang telah diberikan ganjaran pahala oleh Allah, padahal tiket surga sudah di depan mata. Karena kita selalu mencari-cari aib orang, maka hilang nikmat surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Karena al-ghibatu tuzilul amal sholih. Al-ghibah menyebut-nyebut kekurangan orang lain, maka akan menghapuskan segala amal sholih. Itu yang pertama, mencari-cari, sibuk dengan aib makhluk. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, keras hati. Ini juga bahaya. Keras hati. Apabila dia melakukan satu kemaksiatan yang Allah larang, hati tidak merasa takut kepada Allah, itu tanda hati sudah keras, hati sudah mati. Jadi yang kedua yang bisa menghapuskan amal kita yaitu qaswatul qalbi, keras hati. Karena disebabkan oleh keras hati lagi luntuan pegah bunuh. Ketika dia berbuat dosa tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itanya angkat ya dengo menyati mentaudib, ya Allah pukalum pegatnya ya Allah. Hati sadar walaupun kita melakukannya, tapi setelah melakukannya sadar, ya Allah pukalum pubut ya Allah, dan taubat kepada Allah. Yohana yang biu ke Allah. Pirata-rata urung ya hanaya urung ka kenang sabe.
Orang yang sudah yang kakenang tabe kecanduan sabu nya hanaya tapule urangnya. Hanaya tapule urangnya. Ke Allah hanaya, ke manusia hanaya tapu hanaya. Kemudian yang ketiga, daripada 6 hal yang dapat menghapus amal ibadah kita kepada Allah, itu cinta dunia, wa hubbud dunia. Cinta dunia. Mikat hati ngendonya. Cinta salah satu dunia itu yang mana yang dikatakan dunia? Dunia sesuatu yang menghalangi kita daripada ingat Allah, itulah dunia. Apakah harta juga boleh? Apakah pangkat juga boleh? Apakah anak istri juga boleh? Yang namanya sesuatu menghalangi kita ingat dan beribadah kepada Allah, itulah dunia. Boleh jadi pangkat, boleh jadi jabatan, boleh jadi harta, boleh jadi kekuasaan, boleh. Yang menghalangi kita beribadah kepada Allah. Terlampau cinta kepada dunia. Hingga gara-gara cinta ke dunia, tumbuh dalam hatinya sifat bakhil, greed. Tidak mau dia infakkan harta jalan Allah. Padahal menginfakkan harta jalan Allah termasuk adalah menabung untuk diri kita sendiri. Tabungan, sedekah itu tabungan untuk kita bawa. Kita ambil imbalannya ketika kembali menghadap Allah. Yang keempat, sedikit malu. Wa qillatul haya, sedikit malu. Hana malai. Imam Muhyiddin anu pegah kan? At-tam'u yuzilul haya'a. At-tam'u yuzilul haya'a. Tamak rakus bisa menghilangkan akan rasa malu. Ditanya lurun tanyang. Apa yang keempat amal yang bisa hal yang dapat menghapuskan amal kita, yaitu sedikit rasa malu. Apa yang menyebabkan hilang rasa malu ataupun malu itu sedikit? Tidak lagi sempurna malu kita kepada Allah, tidak penuh BO sagai malai. Penyebabnya adalah at-tam'u, rakus, loba. Nyumba saja bulu, kusin bulu saja. Ino pui kenina yang pembaru bulu cik, tabang ya jumlang bulu. Kalau bahasa Indonesia bulur. Tamak itu bahasa Arab rakus. Bahasa Indonesia rakus. Nah, tamak, apakah tamak kepada harta? Makna tamak menginginkan kepada sesuatu supaya dia dapat sesuatu itu tamak. Orang yang menginginkan harta menghalalkan segala cara untuk mendapat harta. Orang yang ingin kepada pangkat jabatan, tamak kepada pangkat jabatan, menghalalkan segala cara juga untuk mendapat jabatan dan kekuasaan. Ini maksud malu di sini, malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Malu kepada Allah. Kalau malu dengan manusia, ketika manusia tidak ada pantauan, maka dia bebas melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dia itu merasa malu kepada Allah, dimanapun dia berada, tidak mau melanggar aturan Allah. Kenapa? Malu dengan Allah. Yang keempat, yang kelima, watulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan, juga bisa menghapuskan akan amal. Wadulmu la yantahi, berbuat aniaya yang tidak berujung. Selalu dia berbuat aniaya kepada orang lain, sesama Islam. Kan ada satu hadis yang kemarin sudah saya baca hadisnya. Jadi 6 perkara ini tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang dapat menghapus amal, yaitu sibuk dengan aib makhluk, keras hati, penyebab keras hati karena banyaknya dosa, cinta dunia, sedikit malu, panjang angan-angan, dan berbuat aniaya yang tidak berujung.